Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan teori perdagangan internasional. Teori yang kedua yaitu teori keunggulan komparatif dari Adam Smith dan J.S. Mill. Apa yang harus kita pelajari di IPK-nya adalah mendeskripsikan teori keunggulan komparatif. Ada dua ahli yang menyempurnakan teori keunggulan absolut, yaitu dengan istilah komparatif, yaitu John Stuart Mill dan David Ricardo. Menurut John Stuart Mill, suatu negara akan menghususkan diri mengekspor barang tertentu bila negara tersebut memiliki keunggulan relatif terbesar, dan akan menghususkan melakukan impor barang bila negara itu memiliki kerugian relatif. Atau menurut John Stuart Mill, suatu negara akan melakukan ekspor barang bila barang itu dapat diproduksi dengan biaya lebih rendah, dan akan melakukan impor bila barang itu diproduksi akan memerlukan biaya produksi yang lebih besar. Sedangkan David Ricardo, kalimatnya senada dengan J.S. Mill, yaitu perdagangan internasional antara dua negara akan terjadi bila masing-masing memiliki biaya relatif yang terkecil untuk jenis barang yang berbeda. Atau juga, walaupun suatu negara mampu memproduksi seluruh jenis barang dengan harga lebih murah dari negara lain, negara tersebut masih bisa memperoleh keunggulan perdagangan internasional. Kalau dibandingkan dengan keunggulan mutlak Adam Smith, ini tidak akan bisa dilakukan perdagangan. Tapi di sini teori dari David Ricardo, kalau seandainya semua jenis barang masih yang diproduksi itu kalah semua dengan negara lain, kita masih bisa melakukan kegiatan barter atau kegiatan perdagangan internasional. Artinya negara yang mempunyai keunggulan mutlak dalam memproduksi semua barang harus mengekspor barang yang mempunyai keunggulan komparatif tinggi dan mengimpor barang yang mempunyai keunggulan komparatif rendah. Kita masukkan contoh pada tabel 1. Di sini ada dua negara. Saya ambil Indonesia dengan Australia. Jenis barangnya adalah wool dan kain katun. Kalau kita perhatikan di sini perbandingan Indonesia dengan Australia, wool Indonesia kalah, Australia menang. Dan di kain katun, Indonesia juga kalah. Ya. Australia menang perbandingannya. Loh, kalau di keunggulan mutlak di sini tidak berlaku. Karena di sini Indonesia kalah semua, tidak ada yang diunggulkan mutlak. Nah, tapi menurut David Ricardo dengan J.S. Mill masih bisa melakukan kegiatan perdagangan internasional jika di sini kita akan melihat perbandingan keunggulan relatif yang terbesarnya kita ambil dan keunggulan kerugian relatif yang kita impornya. Kita lihat dasar tukar dalam negeri. Kita perbandingkan di Indonesia. Jadi satu wool memproduksi itu sama dengan 2 kain katun. Kita kalah ya. Nah, di sini perbandingkan dengan di Australia, 1 meter wool dasar tukar dalam negeri Australia itu sama dengan 0,8 meter kain katun. Lebih rincinya kita bahas lagi. Dari contoh ini menunjukkan Australia mempunyai keunggulan mutlak semua jenis barang karena Australia lebih efisien produksinya dibandingkan Indonesia. Nah, Indonesia kalah dari semua jenis barang.
Tapi menurut teori keunggulan komparatif, Indonesia masih bisa memperoleh keuntungan dalam melakukan kegiatan perdagangan internasional dengan Australia. Agar terjadi perdagangan yang saling menguntungkan, maka dapat dilakukan perbandingan tingkat produktivitas dari kedua negara tersebut. Dari keunggulan komparatif ini menekankan Indonesia dan Australia lebih baik melakukan spesialisasi produk sehingga antara Australia dan Indonesia terjadi perdagangan yang menguntungkan. Apabila Indonesia dan Australia tidak melakukan perdagangan internasional, kita misalkan ini ya, maka berdasarkan dasar tukar dalam negeri antara produsen wol dan kain katun kedua negara tersebut akan menjadi, kita perhatikan di sini, produsen wol dan katun di Indonesia perbandingannya 1 meter wol dinilai dengan 2 meter kain katun. 1 meter kain katun dinilai setengah meter wol. Produsen kalau kita lihat dari Australia perbandingannya 1 wol dinilai 0,8 kain katun dan 1 meter kain katun dinilai 1,25 meter wol. Sebelum terjadi perdagangan internasional, nilai 1 meter wol di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan negara Australia. Dengan kata lain, 1 meter wol di Australia lebih murah dibandingkan dengan di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, Australia lebih efisien dalam menghasilkan wol karena dia lebih, kalau dilihat perbandingannya tadi ya, lebih murah. Dan di Indonesia lebih efisiensi memproduksi kain katun. Bagaimana perhitungannya? Perhatikan. Tabel kedua. Di sini Indonesia setelah spesialisasi hanya memproduksi kain katun, tidak memproduksi wol. Dan Australia memproduksi wol dan tidak memproduksi kain katun. Spesialisasi produk yang dilakukan Indonesia, jika sumber daya dikerahkan untuk membuat kain katun saja, tidak membuat wol, maka jumlah 5 wol dibuat kain katun. Jadi 1 wol itu 2 kain katun. Maka 2 dikali 5 wol yang jadi semuanya adalah 10 kain katun. Nah, setelah terjadi spesialisasi Indonesia, jumlah kain katun yang diproduksi kita kerahkan tadi dapat 10 dan sebelumnya ada 10, maka ini kain wol. Kita dapat 20 unit kain katun. Ini untuk Indonesia. Lanjut lagi, spesiali produk yang dilakukan Australia, jika semua sumber daya dikerahkan buat membuat wol saja, tidak membuat kain katun, maka jumlah perbandingannya adalah 1 wol sama dengan 125 kain katun. Nah, produksinya tadi 12, kita kalikan yang terendah ya. Kita kalikan perbandingan dasar tukar dalam negeri, dapatlah 15 wol. Setelah terjadi spesialisasi, Australia memproduksi wol sebanyak 15 penambahannya dan semula adalah 20. Maka semuanya 15 Kak. Tunggu ya. Kembali ke 15. Ini salah saya membuat ininya. Nah, di sini saya coret ya 15 wol, maka penambahannya menjadi 30 wol. Setelah melakukan spesialisasi produk, maka kedua negara tersebut mendapatkan keuntungan setelah perdagangan internasional di Australia. Kita lihat 1 wol dapat ditukar dengan 2 meter kain katun. Jadi kita 1 wol kita bagi tadi 5 produknya kalikan
10, berarti dapatlah 2 meter kain katun. Keuntungannya adalah 2 kain katun kita kurangkan dengan perbandingan dasar tukar dalam negeri di Australia, woolnya 0,8 meter, maka kita akan mendapatkan selisihnya 1,2 meter kain katun. Inilah keuntungan dari Australia. Kita lihat lagi setelah melakukan spesialisasi produk, maka kedua negara tersebut mendapatkan keuntungan. Oh, ini sudah ya saya jelaskan. Setelah kita lihat di Indonesia, 2 meter kain katun dapat ditukar dengan 2,5 meter wool. Dari mana hitungannya? 2 kain. Nah, kita lihat di Australia itu ada 12 yang kain katun yang kita dapat dari Australia. Kita kalikan dengan 15, maka dapatlah 2,5. Nah, keuntungannya adalah 2,5, keuntungan dari sini kita kurangkan dengan 1 perbandingan untuk kain katun, kita dapatlah 1,5 meter wool. Inilah keuntungan bagi Indonesia. Dari pembahasan kita dapat kita kesimpulkan berdasarkan perbandingan dasar tukar dalam negeri pada kedua negara dapat disimpulkan yang pertama, Australia melakukan spesialisasi untuk memproduksi wool saja karena memiliki keunggulan relatif terbesar sehingga mengekspor wool ke Indonesia. Jadi Australia karena memiliki keunggulan relatif yang terbesar di wool, maka akan mengekspor wool ke Indonesia. Dan sebaliknya, Australia memiliki kerugian relatif rendah dengan cara mengimpor kain katun dari Indonesia. Dan yang kedua adalah Indonesia melakukan spesialisasi dengan memproduksi kain katun karena memiliki keunggulan relatif terbesar di kain katunnya sehingga akan mengekspor kain katun ke Australia dan memiliki kerugian relatif di barang impor, di barang wool, maka akan mengimpor wool dari Australia. Nah, teori keunggulan dari komparatif ini berdasarkan atas beberapa asumsi. Pertama adalah perdagangan internasional hanya terjadi antara dua negara. Kedua, negara dilakukan secara sukarela, artinya bebas. 3, barang yang ditukarkan hanya 2 macam. Dan yang keempat, tenaga kerja bersifat homogen dalam satu negara, sama pada dasarnya. Dan yang kelima adalah tenaga kerja bergerak bebas di dalam negeri, tetapi tidak bebas dalam hubungan antar negara. Dan yang keenam, biaya-biaya produksi dianggap tetap. 7, kualitas barang adalah sama. Dan yang kedelapan, biaya transportasi dianggap tidak ada atau nol. Dan yang terakhir, teknologi tidak berubah. Inilah teori keunggulan komparatif yang dapat saya jelaskan. Semoga contoh-contoh soalnya dapat membantu kalian untuk memahaminya. Sampai di sini dulu. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya saya akan memberikan video berikutnya tentang kebijakan ekspor dan kebijakan impor dari perdagangan internasional. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.